Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-221, dengan judul Anggota Terhormat Gunung Ilahi. Langsung ke dalam alurnya. Gadis berambut ungu itu cepat dan terampil. Lapisan tipis kabut mengelilinginya, dan ujung-ujung pakaiannya terbawa angin. Cahaya murni tersebar turun dari tubuhnya saat dia muncul dari bumi seperti putri bulan. Namun, setelah mendengar kata-kata si kecil, dia tidak lagi tenang dan tenang seperti sebelumnya. Wajahnya yang murni dan cantik memiliki kemarahan tertulis semuanya. Itu tidak bisa ditoleransi. Setiap kali dia melihatnya, dia akan disebut binatang buas. Mata cerah gadis berpakaian ungu itu berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni ilahi yang menakjubkan. Giginya mulai mengunyah bibir merah cerahnya saat dia menatapnya. Dia benar-benar ingin memberinya pukulan yang sangat bagus. Binatang buas, kemana kamu pergi? Pria kecil itu bergegas dengan suara mendesing, mengambil inisiatif untuk menerkam ke arah gadis berpakaian ungu itu. Matanya dipenuhi dengan pancaran bersemangat. Semua orang kaget. Sepasang tua dan muda yang muncul ini pasti memiliki asal yang mengejutkan, namun bocah jahat itu benar-benar bergegas seperti ini. Itu benar-benar contoh dari yang kuat yang berani saat dia bergegas tanpa rasa takut. Bocah jahat yang memalukan. Gadis berpakaian ungu itu luar biasa dan luar biasa, namun saat ini, dia merasa sangat marah. Dia benar-benar tidak tahan dengan anak iblis, karena dia selalu begitu buas setiap kali bertemu dengannya. Dengan suara weng, tangannya yang ramping seperti giok membuat pukulan di udara. Simbol cemerlang menutupi tempat ini dengan rapat sebelum turun seperti hujan cahaya, menenggelamkan semua yang ada di depannya. Dia juga bergerak. Si kecil melepaskan teriakan ringan, melepaskan nafas dengan kekuatan penuh dari mulutnya. Itu tampak seperti naga sungguhan, melonjak dengan cahaya keemasan sebelum berubah menjadi angin kencang. Itu membungkus dirinya di sekitar simbol emas dan menyerbu ke depan. Saat itu juga, lumpur dan bebatuan segera mulai terbang dalam kekacauan. Suara wuwu yang memekakkan telinga bisa terdengar saat gelombang energi mengalir keluar seperti badai. Itu menarik pohon-pohon raksasa di dekatnya di dekat akarnya dan menyebabkan batu-batu besar berguling sebelum mereka semua meledak tinggi di udara. Dengan bunyi hong, simbol emas menabrak simbol tersebut. Seolah-olah itu mengenai gulma busuk, mengarahkan menembus teknik berharga teks tulang lawan. Itu sangat kuat. Semua orang menjadi ketakutan. Betapa menakutkannya bocah jahat ini. Dia hanya menghembuskan nafas, namun itu sudah sangat kuat. Kekuatannya agak terlalu berlebihan. Ekspresi gadis berambut ungu itu berubah. Dia adalah bakat melengkung surga dari gunung ilahi kuno. Identitasnya mengejutkan, jadi dia secara alami melihat betapa menakutkan anak iblis itu. Dia membuka lorong surgawi yang ke-10. Simbol bergerak dengan lancar di dalam tubuhnya saat kekuatan antara langit dan bumi direbut. Hanya mengangkat anggota tubuh akan menciptakan serangan yang kuat, dan bahkan energi esensi yang dia keluarkan mengandung simbol teknik berharga yang kuat yang dapat menghancurkan senjata ilahi. Binatang buas, mau kemana? Hari ini, ranah kultivasi saya tidak lebih rendah dari Anda. Jadi tidak perlu bergulat lagi. Aku tidak takut dengan serangan artefak berhargamu. Orang kecil itu berteriak. Gadis berwarna ungu itu mengepalkan tangan putihnya yang berkilau. Dia paling benci kata-kata bergulat karena terlalu kasar. Setiap kali dia memikirkan kembali apa yang terjadi di Hundred Shattering Mountains, dia akan selalu merasa seperti dia dibuat gila. Dia adalah dewi di mata jenius semua klan, dan benar-benar luar biasa. Bahkan ahli waris dewa tidak berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu diangkat. Seperti bulan di antara bintang-bintang di dalam hati orang.
Biasanya, siapa yang berani berbicara kasar padanya? Belum lagi menyentuh tubuhnya, bahkan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendekatinya. Mereka hanya bisa mengagumi dari jauh. Namun, anak iblis di sisi lain tidak seperti itu. Dia sangat benci sampai-sampai membuat rambutnya berdiri karena marah. Di dalam Hundred Shattering Mountains, dia meraih leher putihnya yang berkilauan dan bahkan menggigit telinganya yang indah saat mereka bergulat dan jatuh di tanah. Itu benar-benar pengalaman yang tidak ingin dia ingat. Orang ini pasti mencoba untuk menghancurkan citra Dewi-nya. Jika peristiwa ini diketahui orang lain, maka itu akan membuat keributan besar. Begitu berita ini sampai ke dunia, gadis berpakaian ungu, bakat luar biasa dari Gunung Dewa Archaik akan segera tertegun. Mereka pasti akan mengatakan sesuatu seperti, "Kenapa kamu tidak jatuh saja ke neraka?" Untungnya, belum ada yang tahu. Tanduk transparan dan dewa muncul di tangan gadis berbaju ungu itu. Dia menebas keluar saat dia berlari. Si kecil segera mengeluarkan teriakan aneh sebelum dengan cepat menghindar. Tanduk ini cukup istimewa. Cahaya yang dipancarkannya bisa menghancurkan teks tulang dan langsung mendekat, membuatnya mustahil untuk dilindunginya. Binatang buas, apa ini? Apakah Anda memaksa saya untuk melawan Anda dalam pertempuran jarak dekat? Si kecil melebarkan matanya yang besar. Air liurnya berdeguk saat dia sekali lagi menjatuhkan diri. Dia tidak menentang gulat lagi. Gadis berpakaian ungu dengan cepat mundur, karena ini semua terjadi di bawah tatapan semua orang. Dia tidak ingin berguling-guling di tanah dengan bocah jahat dan bergulat. Jika hal seperti ini benar-benar terjadi, dia akan segera pergi dengan marah. Cahaya warna-warni yang menyilaukan bersinar. Di sekitar telinganya, cahaya berkilau dan transparan bersinar, membentuk tirai cahaya. Itu menghalangi si kecil, mencegahnya mendekat. Anting itu sepertinya lebih bagus dari yang terakhir. Itu dimurnikan oleh individu yang kuat, membuat kekuatan ilahi mengalir di dalamnya. Mata si kecil berbinar saat dia menjadi semakin hidup. Dia menyerang ke depan dengan kekuatan penuh. Hong! Akibatnya, tinjunya meledak. Simbol emas menutupi langit, menembus tirai cahaya itu. Bagian surgawi ke-10 tak tertandingi, dan tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Binatang buas, kamu harus berdiri diam dan ditangkap. Bocah jahat itu berteriak keras, dan dengan teknik kunpeng yang berharga terungkap, angin kencang bertiup. Aura menakutkan meluap ke langit saat bulu-bulu ilahi langsung menenggelamkan daerah itu. Dia benar-benar tangguh. Akhirnya, sesepuh di samping berbicara. Sosoknya bergerak dan memblokir serangan itu. Dengan dorongan telapak tangan, suara keras bergemuruh. Seolah-olah langit terbuka saat kabut mulai bergelombang. Cahaya warna-warni melesat ke arah langit. Hong! Ini adalah serangan yang mengguncang dunia. Gelombang riak emas dipancarkan, dan orang bisa dengan jelas melihatnya mengalir ke segala arah. Pada akhirnya, pegunungan kecil di dekatnya, tumbuh-tumbuhan, dan batu-batu besar semuanya terbelah. Itu seperti riak yang datang dari dewa. Saat itu berkedip dengan cahaya keemasan, itu tampak menguntungkan dan damai, namun itu luar biasa kuat pada saat yang sama. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dipertahankan yang menyapu area ini. Sup daging saya. Orang kecil itu berteriak keras saat dia melindungi area tertentu untuk memastikan bahwa itu tidak runtuh. Di kejauhan, semua orang ketakutan. Mereka bersukacita di dalam hati karena mereka berdiri cukup jauh, atau mereka akan segera meledak menjadi pasta berdarah setelah tersapu oleh riak emas. Ini terlalu menakutkan, kekuatan macam apa ini? Semua orang menggigil. Latar belakang seperti apa yang dimiliki sesepuh itu? Dia tampaknya memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seseorang di lorong surgawi ke-10. Itu terlalu mengejutkan dan sangat menakutkan.
Apakah kamu bagian dari klannya? Pria kecil itu curiga saat dia dengan waspada mengamati semua yang ada di depannya. Tetua ini terlalu misterius. Kekuatan yang dia miliki sepertinya agak berlebihan. Dia jelas hanya berdiri di sana, namun itu memberi orang perasaan ilusi, seolah-olah dia berdiri jauh dari alam dewa Void. Benar, tetua itu mengangguk. Tapi kamu tidak tampak seperti binatang buas. Pria kecil itu menggaruk kepalanya dengan bingung. Dia agak ragu, karena binatang buas yang sudah tua seharusnya tampak lebih menakutkan. Mereka biasanya memiliki karunia bawaan ilahi yang perkasa. Saat ini, dia hanya menerima perasaan damai dan penuh keberuntungan. Anak iblis, kamu berbicara omong kosong. Penatua itu menegur. Masa bodoh. Binatang buas besar, datang lagi. Si kecil bergegas lagi. Dia cukup bersemangat karena bisa bertemu lawan jenis ini. Setelah mendengar bagaimana si kecil memanggilnya, si tetua meniup janggutnya dan merengut. Hong! Pertempuran besar meletus di antara keduanya. Bocah iblis itu berteriak sebelum melompat dengan kuat. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya keberuntungan, dan itu sangat kuat sehingga membuat orang merasa putus asa. Lengan dan kakinya mulai bergerak. Setiap gerakan dan bentuk memiliki kekuatan ekstrim, cukup untuk mendorong apapun. Itu mengguncang dunia. Pakar kekuatan besar semuanya gemetar. Jenis kekuatan ini, jenis penampilan ini benar-benar layak untuk kata-kata pemuda tertinggi. Ada disposisi dewa yang tak tertandingi. Tetua itu terkejut. Saat pertempuran berlanjut, dia mulai merasakannya menjadi semakin berat. Kekuatan bocah iblis itu terlalu kuat dan kuat, membuat lengannya merasakan sakit yang hampir tak tertahankan. Saya tahu bahwa ada harta tertinggi yang melindungi lengan Anda yang memiliki aura makhluk ilahi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Anak iblis itu menyadari bahwa penatua ini telah membuka 9 lorong surgawi. Bagian ke-10 adalah yang tertinggi, dan setelah matang, akan mengabaikan segala sesuatu di bawah langit. Mereka akan mampu memerintah segalanya, karena makhluk seperti itu benar-benar tak tertandingi. Namun, itu benar-benar hal yang jarang terlihat. Berhenti, ada yang ingin aku katakan. Penatua berbicara. Serahkan apa yang melindungi lenganmu. Si kecil menyerang dengan keras. Matanya terfokus pada harta karun tertinggi itu. Dengan suara honglong, Suani ungu bergegas keluar, melemparkan dirinya ke arah sesepuh itu dengan kekuatan ilahi yang mengubah dunia. Petir yang luar biasa menyembunyikan langit dan menutupi bumi, listrik membuat takut semua orang. Peng! Akhirnya, sesepuh tidak bisa menghidupi dirinya sendiri lagi dan dikirim terbang. Asap keluar, dan seluruh rambutnya berdiri tegak. Berhenti, aku datang untuk mencarimu tentang beberapa hal. Anak muda, jangan terlalu sabar. Setelah penatua berbicara, aura yang mengesankan dilepaskan. Seolah-olah dewa tertinggi melihat ke bawah, turun ke dunia ini. Namun, anak iblis itu sepertinya tidak peduli. Matanya berbinar, dan dia tidak mau menyerah pada pelindung lengan itu. Dia dengan panik menyerang dengan kekuatan yang tidak ada habisnya di sekitar tubuhnya, tidak membawa sedikit pun kelonggaran. Kurang ajar. Tetua itu berteriak keras, suaranya seperti guntur saat mengguncang dunia. Tubuhnya menyala, dan aura menakutkan meluap ke langit. Seolah-olah makhluk tertinggi dibangkitkan. Namun, bocah iblis itu sama sekali tanpa rasa takut. Dia mulai berdebat dengan berisik, kamu yang kurang ajar. Dia sangat energik, menyerang dengan panik dengan rentetan serangan. Dia mengarahkan pandangannya pada pelindung lengan orang tua itu. Air liurnya berair, dan dia berani ke tingkat yang konyol saat dia menjadi semakin gagah. Semua orang kaget. Gadis berambut ungu itu tercengang. Orang ini terlalu kejam. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa menebak identitas kakeknya? Tidak peduli apa,
gunung ilahi archaik adalah sesuatu yang akan membuat orang biasa gemetar. Hong, bocah iblis itu kuat dan kuat. Sayap Kunpeng mengepak, membuat sesepuh itu jatuh kembali. Setelah itu, teknik berharga Suan Ni terbang keluar. Listrik membuat seluruh tubuhnya kejang sebelum mengeluarkan untaian asap hitam. Kamu membuatku sangat marah. Tetua itu berbalik dan pergi, tidak lagi bertarung dengan bersemangat. Identitas seperti apa yang dia miliki. Namun pada akhirnya, dia dipukuli oleh anak nakal yang belum dewasa. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Kemana kamu pergi? Tinggalkan pelindung lenganku. Bocah iblis itu berteriak dengan keras. Dia sangat berani, dan setelah bertarung sampai titik ini, dia tidak merasa lelah sedikit pun. Dia masih hidup saat dia bergegas. Hong, kedua individu itu bersatu, dan bocah iblis itu mulai bertarung dengan sengit dengannya. Dia terlempar ke bawah, dan dengan suara hong, lubang besar berbentuk manusia muncul saat debu memenuhi udara. Di kejauhan, mulut kecil gadis berpakaian ungu itu terbuka. Penatua itu sangat kuat, menguasai wilayah pegunungan Dewa Archaik. Siapa yang bisa membuatnya dalam kondisi yang begitu menyedihkan? Hari ini, anak iblis sebenarnya keras kepala ini, mengalahkan keberadaan yang sangat kuat. Benar-benar menyebalkan. Tetua itu sangat marah. Seluruh tubuhnya meledak dengan simbol, membuatnya benar-benar tampak seperti dewa. Si kecil terguling dalam sekejap. Dia mendidih karena marah saat dia bergegas membunuh. Semua orang terpesona. Tetua ini seharusnya tidak menjadi dewa sejati, kan? Orang kecil itu gembira dan tidak takut sama sekali. Dia masih berani dan tidak terkendali, berteriak dengan suara au-au saat dia bergegas maju. Sebuah tangan emas besar terbentuk, mencengkeram leher yang lebih tua. Seekor ikan yang membawa simbol segera menabrak. Peng! Tetua itu mengeluarkan dengusan teredam. Dia dipukuli sampai keadaan seperti itu, dan matanya bahkan ungu saat dia terhuyung-huyung saat mundur. Binatang buas yang hebat, berikan pelindung lenganmu. Mata besar si kecil bersinar. Dia seperti monyet yang lincah, berdebat dengan berisik saat dia melompat untuk bertarung dengan yang lebih tua. Di kejauhan, semua orang membatu. Pertempuran telah mencapai keadaan seperti itu, membuat semua orang ketakutan. Mereka bisa menebak betapa menakutkan identitas sesepuh itu. Dia berasal dari Gunung Ilahi Archaik, jadi dia pasti ahli tertinggi, dan bahkan bisa menjadi dewa. Namun, si kecil tidak peduli dengan semua ini. Ada kelebihan energi di dalam dirinya saat mereka bertarung. Dia tidak takut sedikit pun, karena bahkan jika Dewa Surgawi datang, dia masih akan memukuli mereka. Bocah jahat, hentikan. Yang lama ini bernasib besar untukmu, kesempatan besar. Tetua itu berteriak. Bocah iblis itu untuk sementara menahan tangannya. Sebelum menunggunya mengatakan sesuatu yang lain, dia sekali lagi mengucapkan kalimat, "Beri aku pelindung lengan." Ekspresinya berapi-api, dan tidak ada apa-apa lagi di matanya. Dia mengaturnya pada sepasang harta karun tertinggi. Jika Anda tahu asal-muasalnya, apakah Anda masih berani menanyakannya? Tetua itu berteriak. Latar belakang seperti apa? Bocah jahat itu bertanya. Ini adalah senjata dewa. Setelah mengetahui ini, apakah Anda masih ingin menerimanya? Tetua itu sangat marah. Dengan kalimat ini dirilis, mata si kecil langsung menjadi bulat. Dia tampaknya menjadi tercengang, dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu mengerti ketakutan sekarang? Tetua itu mendengus. Beri aku pelindung lengan. Bocah iblis itu mulai berteriak dengan keras, tampaknya semakin gelisah sekarang. Dia tampaknya melompat saat dia bergegas, menjadi lebih seperti monyet saat dia dengan panik memukuli tetua itu. Peng! Tetua itu sekali lagi menderita serangan, menerima mata hitam. Dia sangat marah sehingga dia menjadi gila saat dia meraung ke langit.
Keparat ini benar-benar tidak mengikuti akal surgawi. Dia belum pernah bertemu dengan anak iblis yang menggerogoti uang yang bahkan berani mengalahkan keberadaan dari gunung ilahi Archaik. Awalnya, dia ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertarung dengan sengit, bahwa si kecil akan diaduk seperti itu. Dia berteriak saat dia berlari untuk bertarung tanpa henti. Kakek, karena kamu ditekan di sini, biarkan aku membantu. Gadis berpakaian ungu itu berbicara, karena dia tidak bisa menonton lagi. Matanya mengalir dengan cahaya warna-warni. Dia tampak seperti keluar dari fantasi atau mimpi. Hidungnya yang halus menonjol, bibir merahnya lembab, dan gigi putihnya berkilau. Dia tampak sangat luar biasa dan luar biasa. Binatang buas, ayo. Apa menurutmu aku takut padamu? Bocah iblis itu berteriak saat dia menjatuhkan dirinya. Dia menembus tirai cahaya untuk bertarung dengannya, dan pada akhirnya, dia meraih salah satu tangannya yang seperti giok sebelum langsung bergulat dengannya. Bocah jahat ini. Tetua itu sangat marah. Adapun gadis berpakaian ungu, dia mengertakkan gigi karena marah. Dia sangat marah pada saat ini. Episode ke-222, dengan judul Teknik dari Archaik Vicious Ten. Langsung ke dalam alurnya. Pria kecil itu menempel di lengan lawannya, dan melemparkannya ke bawah. Simbol pembakaran mengikuti, dan dengan suara hong, dia menabrak tanah, menyebabkan tanah dan bebatuan terbang kemana-mana. Pada saat yang sama, telapak tangannya mulai melonjak dengan cahaya warna-warni. Hamparan simbol emas turun seperti hujan deras untuk menaklukkan gadis berpakaian ungu itu. Dengan suara weng, tirai cahaya membumbung tinggi. Erpis gadis berbaju ungu itu mulai memancarkan cahaya. Cahaya membungkusnya sebelum dengan cepat keluar untuk menghindari serangan ini. Anak muda, pertahankan tanganmu. Tetua sekali lagi datang untuk melawan anak iblis itu. Si kecil mencari celah untuk dieksploitasi saat melawannya. Pihak lawan memiliki pelindung lengan itu, dan meskipun itu ditekan oleh hukum dunia ini, itu masih cukup menakutkan. Berhenti. Ada yang ingin aku katakan. Saya akan memberi Anda kesempatan besar. Penatua berbicara dengan suara dalam yang sangat mengesankan. Ada jenis aura tak berwujud yang mengalir. Mengapa Anda membuat segala sesuatunya terdengar sangat rumit? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Si kecil tampaknya tidak peduli dengan lamarannya, dan bahkan tidak terlalu takut dengan gengsi. Di dalam dunia ini, bagian surgawi ke-10 memerintah yang tertinggi. Dia secara alami tidak mempercayai pihak lawan. Gadis berpakaian ungu itu pasti musuh bukan teman. Setelah dikejar dari Hundred Shattering Mountains sampai sekarang, bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah pikiran dan memberinya kesempatan besar? Apakah Anda meragukan yang lama ini? Penatua berbicara. Kata-katanya menciptakan suara gemuruh, seolah guntur bergema di sini. Cucu perempuanmu membenciku sampai mati, dan setiap kali dia melihatku dia pasti ingin mengunyahku. Mengapa dia membawamu kemari untuk memberiku kesempatan besar? Pria kecil itu memandangnya dengan jijik, seolah-olah dia sedang meremehkannya. Anak iblis. Wajah tetua itu benar-benar merah. Penampilan macam apa ini? Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia dipandang seperti ini. Peng. Akibatnya, karena satu kecelakaan, dia dipukul oleh telapak tangan si kecil. Dia terlempar kembali dengan suara putong, menghancurkan gunung batu. Batu-batu terlempar ke udara. Bicaralah. Apa yang kamu inginkan dariku? Anda lebih baik tidak membawa buku perunggu berharga. Vitalitas bocah iblis itu terlalu bersemangat. Dia bergegas sambil berteriak, melanjutkan serangannya. Dari sudut pandangnya, keduanya adalah musuh. Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kesempatan besar untuknya, jadi tidak mungkin dia tertipu.
Tidak mungkin dia akan berpikir bahwa binatang buas berpakaian ungu itu tiba-tiba akan mengubah perasaannya padanya. Kakek, gadis berbaju ungu itu kaget dan langsung bergegas menuju tumpukan puing. Dia takut orang tua itu menderita luka serius, jadi dia menjadi lebih marah. Wajah cantik putih berkilau itu penuh dengan keengganan. Dia ingin memukulinya dengan kejam, tapi dia kalah. Kakeknya adalah orang macam apa? Jika identitasnya terungkap, maka tanah terlantar yang besar ini akan bergetar. Namun saat ini, bocah jahat itu dikirim terbang. Sungguh luar biasa. Kalian seharusnya tidak menyerang saya karena buku perunggu saya yang berharga, kan? Si kecil mengejek sebelum menyerang lagi. Dia cukup yakin gadis berbaju ungu itu selalu ingin menghajarnya, jadi tidak mungkin dendam di antara mereka menghilang begitu cepat. Jika bukan karena tubuhnya yang begitu kuat ketika dia melawannya dari jarak dekat, dia akan terbunuh oleh tekniknya yang berharga di dalam Hundred Shattering Mountains. Dari dulu sampai sekarang, gadis berbaju ungu itu selalu ingin balas dendam, bagaimana mungkin? Dia tiba-tiba berubah pikiran. Terutama setelah mengundang binatang buas besar, dia pasti harus tetap waspada. Akibatnya, si kecil tidak tergerak sedikit pun dan terus menyerang dengan ganas. Naga bertanduk tidak memperlakukannya dengan baik, dan akibatnya tertekan dan hampir berubah menjadi sup. Jika tetua ingin menipunya, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Dia percaya bahwa dia tidak tertandingi di sini, jadi bahkan jika pihak lawan membawa dewa, dia tetap tanpa rasa takut. Hong, teknik berharga Xuan Ni dibawa keluar, menyebabkan angin dan kilat terbang dengan kacau. Simbol berwarna ungu mulai mengatur diri mereka sendiri, dan mereka benar-benar menakutkan saat mereka menenggelamkan segala sesuatu di depan. Tetua itu sekali lagi dikirim terbang. Jika bukan karena pelindung lengan itu, maka dia pasti akan hancur berkeping-keping karena dia bukan lawan si kecil. Ini adalah pemuda tertinggi, dan di dunia ini, dia bisa memandang rendah semua lawannya. Baiklah, yang tua ini mengakui bahwa dia ingin menekanmu, tetapi setelah mendengar bahwa kamu menerobos lorong surgawi yang ke-10, aku berubah pikiran. Tetua benar-benar merasa cukup dan mulai menumpahkan kacang. Jika tidak, dia benar-benar takut bocah jahat ini tidak akan pernah membiarkannya pergi. Saya ingin bertanya, apakah Anda makhluk ilahi? Ekspresi bocah iblis itu berubah. Dia tidak mengerti apa yang dia katakan, tapi sebenarnya dia tertarik. Kenapa kamu ingin tahu hal seperti itu? Tetua itu heran. Karena aku penasaran. Setelah bertarung seperti ini, keberadaan dewa kecil bahkan dipukuli olehku. Bocah jahat itu berbicara nakal sambil terus tertawa. Wajah tetua itu segera menjadi gelap. Berhenti bermimpi. Pertempuran ini benar-benar membuatnya merasa tercekik. Seorang ahli tertinggi yang luar biasa sedang bertarung dengan anak iblis dengan cara yang begitu kejam. Jika berita tentang ini menyebar, kemana dia akan menunjukkan wajahnya? Hong, si kecil sekali lagi mulai bergerak. Guntur melanda, dan seluruh tubuh sesepuh itu hangus hitam oleh listrik. Rambutnya berdiri tegak, memotong sosok yang menyedihkan. Kamu masih berani menyerang. Penatua sangat marah, auranya yang mengesankan muncul lagi. Apa yang harus saya takuti? Anda datang karena cucu Anda menekan saya, jadi Anda jelas-jelas musuh. Si kecil langsung mulai berbicara dengan berisik. Apakah kamu tidak takut dengan identitasku di dunia nyata? Apa yang harus ditakuti? Karena saya memiliki kemampuan untuk membuka 10 lorong surgawi, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan lebih rendah dari kalian? Pria kecil itu sekali lagi menatapnya dengan cemoohan. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mendukung dirinya sendiri juga. Dengan kalimat ini dirilis, semua orang mulai merasakan tubuh mereka menggigil dan pikiran mereka bergetar karena ketakutan.
Ada orang-orang yang sudah lama ragu bahwa asal-muasal orang ini tidak sederhana, dan bahwa dia memasuki paviliun pengawasan surga hanya untuk melatih dirinya sendiri. Sekarang setelah dia mengucapkan kata-kata ini, itu segera membuat beberapa orang ketakutan. Selain itu, dia baru saja memukul tetua itu. Itu dilakukan dengan benar-benar tanpa batasan, jadi setelah mempertimbangkan semua ini, bukankah kredibilitasnya sangat tinggi? Pada saat ini, rambut halus beberapa orang mulai berdiri. Mereka merasakan lapisan bulu kuduk merinding di kulit mereka, bersama dengan gelombang ketakutan. Hal ini sangat mengejutkan bagi kekuatan besar yang bermusuhan, karena mereka benar-benar mulai mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Hong, bagian surgawi ke-10 pria kecil itu terbuka, dan seolah-olah gunung berapi mulai melonjak, menyebabkan magma mendidih. Itu sangat menyilaukan karena menenggelamkannya, mengisi kembali energi esensinya saat dia terus bertarung. Semua orang ketakutan. Dia mendirikan lorong surgawi ke-10, dan itu sekarang nyata di depan mata mereka, menimbulkan keributan besar. Mungkinkah dia keturunan dewa? Banyak orang menjadi tidak yakin setelah kata-kata dan tindakannya. Dengan penampilan kekuatan sucinya, mereka semua merasa bahwa dia tidak berbicara omong kosong barusan. Tetua itu bergegas maju untuk memblokir si kecil. Dia bertengkar sambil berkata, hal-hal yang perlu saya diskusikan dengan Anda sangat penting dan tidak bisa sembarangan diteriakkan. Mereka perlu dibicarakan di tempat yang tenang dan damai. Petik 2. Beri aku salah satu pelindung lengan kalau begitu. Anda tidak harus menyerahkan keduanya. Anak yang jahat menetapkan suatu kondisi. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa hormat untuk keberadaan dari gunung ilahi Archaik. Semakin lama mereka di sini, semakin orang-orang itu gemetar ketakutan, merasa bahwa latar belakang orang ini luar biasa. Yang ingin aku katakan adalah, sebuah teknik berharga dari Archaik Ganas 10, yang tak terhitung jumlahnya lebih berharga dari artefak ini. Kata sesepuh itu pelan. Si kecil tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak sampai bulat, dan perhatiannya akhirnya tertarik. Ini benar-benar yang paling dia inginkan. Naga bertanduk tergeletak di tanah dengan tubuh sisik cemerlang yang tak sadarkan diri selama ini. Si kecil berjalan mendekat dan duduk di atasnya. Setelah melihat aksi ini, semua hero yang luar biasa mulai bergetar tak terkendali. Itu adalah makhluk berdarah murni, namun dia hanya duduk diam di atasnya seperti itu. Itu benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Baunya sangat enak, sup di dalam panci berkilau dan bening. Si kecil mengangkatnya dan mulai minum sambil memakan potongan daging naga bertanduk dengan senang hati. Penatua berjalan ke depan dan mulai mendesah. Dia benar-benar menua, hal-hal yang dilakukan kentut kecil dari seorang anak ini benar-benar membuatnya takjub. Ini agak terlalu tidak terkendali. Tidak heran dia berteriak agar cucunya melindungi desanya. Relatif, mereka sudah agak beruntung, karena naga bertanduk ini benar-benar kurang beruntung. Kamu harus membiarkan dia pergi. Yang tua ini bisa turun tangan agar tidak menyimpan dendam, kata sesepuh. Jadikan cucumu tidak membenciku dulu. Dia selalu memaksaku untuk bergumul dengannya. Pria kecil itu mengangkat tangannya seolah-olah dia sakit kepala karena situasi tak berdaya ini. Gadis berbaju ungu itu sangat luar biasa dan dunia lain. Ketika dia mendengar ini, dia langsung ingin menggigitnya. Siapa yang ingin bergumul denganmu? Anda selalu menjadi orang yang marah, berlari dan meneriaki saya. Selalu kamu yang memprovokasi saya. Omong kosong. Jika bukan karena kamu mengejarku setiap kali kamu melihatku, mengapa aku terpaksa bergumul denganmu? Si kecil tidak akan menyerah. Sudah cukup, mari kita hentikan ini sekarang. Penatua berbicara. Ras macam apa kamu? Jenis binatang buas apa? Apakah Anda akan menolak mengikuti?
Saya kembali. Pria kecil itu penuh harapan saat dia melihat gadis berpakaian ungu itu. Niat membunuh langsung melonjak, hawa dingin membuat orang merasa dingin sampai ke tulang. Hei, yang tua, dia berpikir untuk pindah lagi, kata si kecil. Kepala tetua mulai terasa sakit. Cucu perempuannya dan anak nakal yang jahat ini benar-benar tidak akur. Akhirnya, hal-hal ini dihentikan sementara ketika orang yang lebih tua berkata, "Bukankah kamu mengatakan kamu menyukai pelindung lengan ini? Jika Anda menukar dengan buku perunggu yang berharga, saya bisa memberi Anda sepasang." "Tidak perlu menukar, kurasa aku bisa mencurinya darimu." Si kecil berbicara dengan gagah berani. Pada akhirnya, ternyata seperti yang dia perkirakan dan sesepuh ini ternyata masih memperhatikan bukunya yang berharga. Selain untuk menekannya, alasan lain kedatangannya pasti karena ini. Setelah menyadari bahwa pertempuran lain akan terjadi, tetua itu segera menutup mulutnya. Dia sangat tidak puas di dalam. Dia adalah individu terhormat yang luar biasa yang memimpin tanah terlantar yang besar, namun dia sebenarnya ditundukkan oleh kekuatan ganas bocah jahat itu. Baiklah, mari kita bicarakan tentang 10 hal archaik ganas. Tetua itu perlahan mendekat. Di dalam gunung ilahi archaik, ada orang-orang yang menemukan jejak keturunan ilahi. Rumor mengatakan bahwa ada sarang kunpeng kuno di daerah pesisir di tanah terlantar, dan teknik berharga tak tertandingi yang telah lama hilang tersembunyi di tempat ini. Apa? Ketika si kecil mendengar ini, dia langsung terkejut. Matanya terbuka lebar dan jantungnya berdegup kencang. Ini adalah teknik berharga yang paling dia butuhkan, karena dia selalu berjalan di jalur ini. Setelah menemukan hal yang begitu hebat, mengapa kamu mencari saya? Dengan cepat, dia terlihat seperti dia tidak berpikir itu layak dilakukan. Jelas sekali bahwa sesepuh ini bukan orang yang baik, dan jelas bahwa dia mencoba menipu dia. Tetua itu benar-benar diam. Anak iblis itu memutar matanya ke arahnya dan menatapnya dengan jijik lagi. Berapa kali ini sekarang? Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia diperlakukan oleh seseorang seperti ini. Ini tanah terlarang yang memiliki banyak persyaratan. Hanya individu di alam transformasi roh yang dapat masuk dan keluar dengan bebas, dan itu pasti seseorang yang menetapkan 10 lorong surgawi di sana untuk membuka jalan, kata Penatua. Bocah iblis itu mulai semakin membencinya, dan dia bahkan hampir menyerang secara langsung. Orang tua ini bukanlah orang yang baik. Dia pasti ingin menggunakan si kecil untuk membuka jalan, dan nanti pasti akan membunuhnya. Apakah masih ada peluang untuk bertahan hidup di sini? Anda bisa merasa nyaman. Kami tidak akan bertarung di antara kami sendiri saat mencari kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini. Ini bukan hanya kelompok pria kami, jadi kami membutuhkan Anda untuk menunjukkan kekuatan perikop surgawi ke-10 Anda. Orang kecil itu berada di puncak alam lorong surgawi. Alam berikutnya yang dia hadapi tepatnya, transformasi roh. Apakah kamu percaya kata-kata yang keluar dari mulutmu? Orang kecil itu memandangnya dengan jijik. Meskipun tahap transformasi roh sudah dekat, bertarung dengan benda lama ini masih tidak mungkin. Saya percaya bahwa kita bisa menggunakan kutukan untuk menutup janji. Jika saya pernah membahayakan hidup Anda, maka itu pasti akan bereaksi. Penatua berbicara. Mereka benar-benar membutuhkan seseorang di lorong surgawi yang ke-10, atau tidak mungkin membuka lorong itu. Kutukan kuno sangat misterius. Setelah terpengaruh, sulit untuk disingkirkan. Orang kecil itu telah mengganggu kakek hantu sebelumnya, dan untuk menyingkirkannya, dia harus memenuhi janjinya di dalam 100 Shattering Mountains. Namun, bocah jahat itu masih mempercayainya. Tidak mungkin dia berpikir pihak lain begitu baik dan setia. Siapa tahu, begitu dia membuka lorong, dia mungkin terbunuh. Kurasa lebih masuk akal bagimu untuk kembali bersamaku menjaga desa.
Pria kecil itu berbicara kepada gadis berpakaian ungu itu. Pada saat itu, suasana tegang segera muncul dan pertempuran sengit lainnya hampir terjadi. Anak iblis itu tidak takut sedikit pun saat dia bertatap muka dengan gadis berpakaian ungu. Dia sekali lagi mulai melihat sesepuh dengan marah. Tolong percaya kata-kata saya. Kun Peng telah jatuh, tetapi teknik berharganya yang tak tertandingi masih ada di dunia ini dan benar-benar hanya dapat diperoleh dari wilayah itu. Saya datang ke sini untuk berbicara kepada Anda tentang hal ini, dan saya berbicara dengan ketulusan penuh dan tanpa bahaya. Penatua berbicara. Munculnya teknik berharga. Kun Peng jelas merupakan sesuatu yang akan mengguncang seluruh dunia. Bahkan binatang buas archaik tidak bisa duduk diam dan ingin pergi bersaing, tetapi dengan batasan yang ditinggalkan oleh Kun Peng, tidak ada cara bagi mereka untuk masuk. Ketika si kecil berkata bahwa hatinya tidak tergerak, itu palsu. Dia saat ini sedang berjalan di jalur ini, jadi jika dia benar-benar bisa mempelajari teknik Kun Peng yang sebenarnya, maka itu pasti akan menghubungkan semuanya. Sama seperti ini, tetua mulai membujuk dengan sungguh-sungguh untuk waktu yang lama. Ekspresi si kecil itu dingin sepanjang waktu dan tidak menganggukkan kepalanya sekali. Dia benar-benar ingin pergi, tetapi ingin memukul orang tua ini lebih lagi. Pihak lain tahu bahwa dia berjalan di jalur ini. Itu sangat memikat, dan dia jelas berusaha untuk mempengaruhi hatinya, tetapi jika dia pergi, dia kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya. Orang tua, saya tahu bahwa Anda tidak pernah memiliki niat baik. Anda akan menerima bantuan saya dalam membuka gerbang ilahi, dan kemudian memuaskan kebencian Anda dengan menyingkirkan saya. Itu benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Petik 2. Teman kecil, kamu salah paham. Bagaimana saya bisa campur tangan dalam perjuangan antara generasi muda? Selain itu, semuanya dalam skala kecil, jadi itu adalah sesuatu yang bisa diabaikan dengan tertawa. Kata Penatua, kamu datang dari Gunung Suci Archaik, bantu aku menemukan dua individu. Jika Anda dapat menemukannya, maka saya akan mempertimbangkannya. Si kecil tiba-tiba berbicara. Dia ingat bahwa orang tuanya sendiri berkelana ke Gunung Ilahi Archaik untuk mengambil obat ilahi demi dia hanya untuk tidak pernah kembali. Sampai hari ini, bahkan tidak ada jejaknya. Hanya memikirkan hal ini membuat matanya memerah. Siapa mereka? Ketika Penatua melihat bahwa segalanya berubah menjadi lebih baik, dia segera bertanya. Biarkan aku memikirkan semuanya. Tunggu di sini sekarang. Orang kecil itu berbalik dan lari dengan suara mendesing. Bahkan naga bertanduk pun tertinggal. Tanah terlantar yang besar akan menjadi kacau. Jika kita dapat memperoleh kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini, maka di masa depan, kita akan memiliki landasan yang stabil. Anak muda, Anda perlu mempertimbangkan ini dengan baik. Penatua mengirimkan kata-katanya secara mental, jadi tidak ada orang lain yang bisa mendengar ini. Tunggu aku di sini, si kecil menjawab. Saat dia melewati Huolinger, dia berhenti dan berkata, gemuk besar, terima kasih. Di masa depan, saya pasti akan membayar Anda kembali dengan murah hati. Petik 2. Dia tahu bahwa pasukan Kaisar Api pasti dikirim karena satu, karena penghargaan untuknya, dan dua, karena kontribusi Huolinger. Bagaimanapun, mereka bersatu untuk jangka waktu tertentu di dalam Hundred Shattering Mountains, jadi sangat mungkin dia memberikan nasihat. Huolinger tidak merasa bersyukur dan malah membalik. Kamu gendut, seluruh keluargamu gemuk. Petik 2. Si kecil lari dengan sangat cepat. Pahlawan yang luar biasa dengan panik memberi ruang untuknya, tidak berani menghalanginya. Orang ini bahkan memukuli seorang ahli tertinggi dari Gunung Ilahi Archaik. Dengan kecerobohan seperti itu, apa yang tidak berani dia lakukan? Si kecil melaju, kembali ke tempat awal melalui lorong emas. Setelah itu,
Dia sekali lagi membuka semacam jalan masuk untuk memasuki bumi yang hancur yang dipenuhi dengan kekacauan mendasar. Pohon willow yang berakar di dalam kehampaan muncul lagi. Dewa Willow, aku diberi tahu tentang sarang Kunpeng, dia dengan cepat menceritakan semuanya. Dia ingin bertanya apakah Dewa Willow dapat memberikan dukungan ketika saatnya tiba jika dia pergi. Pada kenyataannya, dia tidak percaya sesepuh itu atau makhluk tertinggi lainnya. Bahkan jika mereka membuat sumpah dan menggunakan semacam kutukan, itu masih tidak bisa diandalkan. Satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah Dewa Willow, dan ketika saatnya tiba, jika Dewa Willow bersedia membantu dan membuka jalan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Episode ke-223, dengan judul Kesepakatan Tercapai. Langsung ke dalam alurnya. Kunpeng, seorang ahli tak tertandingi yang jatuh setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sayang sekali, itu sangat kuat, namun tradisinya yang kuat hilang seperti ini. Dewa Willow mendesah dengan kesedihan. Itu berakar di dalam kehampaan, dan cabang-cabangnya yang hangus menjalar ke langit. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan kekacauan utama sedang bergerak. Lebih dari 10 cabang willow hijau dan subur bergoyang dengan lembut, hampir seperti kembali ke era penciptaan. Ini seharusnya tidak salah. Jika teknik berharga Kunpeng masih ada di dunia ini, maka itu seharusnya ada di dalam area laut itu. Dewa Willow berbicara setelah memikirkannya dengan hati-hati. Lalu bisakah aku pergi? Si kecil bertanya penuh harap. Kamu harus pergi dan bersaing sedikit. Dewa Willow memberikan jawaban yang tegas. Luar biasa. Si kecil melompat kegirangan. Dia sangat bersemangat, karena dia benar-benar menginginkan teknik berharga semacam ini, dan akhirnya akan melihat kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Dia mulai dengan hati-hati berbicara tentang semua yang terjadi, tidak mengabaikan satu detail pun untuk membiarkan Dewa Willow mengerti. Bagaimanapun, dia akan bertemu makhluk lain dari Gunung Divine Archaik, jadi itu sangat berbahaya. Di dalam dunia itu, kamu bisa membunuhnya. Ketika Dewa Willow mendengar bahwa sesepuh ingin berurusan dengan si kecil sebelumnya, dia berbicara dengan damai seperti ini. Bocah jahat itu tercengang. Dewa Willow yang penuh keberuntungan dan ketenangan sebenarnya sangat agresif. Itu adalah ahli tertinggi dari Gunung Suci Archaik. Saat berbicara, suaranya benar-benar alami. Untungnya, dia berubah pikiran. Kata Dewa Willow. Jika bukan karena si kecil yang menerobos lorong surgawi ke-10 untuk membuat sesepuh itu berubah pikiran, maka itu mungkin sepenuhnya untuk pertempuran berdarah telah terjadi. Pada saat itu, pasti akan mengejutkan dunia. Angin bertiup dan kabut memenuhi udara saat Dewa Willow berdiri di dunia ini. Di dalam reruntuhan tak terbatas ini, pohon hitam hangus memiliki cabang-cabang hijau cemerlang yang lembut menjulur keluar. Mereka kabur dan misterius. Dewa Willow, saya membuka bagian surgawi ke-10, jadi apakah saya masih perlu menjalani baptisan? Si kecil bersemangat ketika dia bertanya, karena dia ingin berbagi kegembiraan dengannya. Kamu sangat luar biasa, melebihi harapan saya. Ini adalah pujian tulus yang datang dari Dewa Willow. Awalnya, ia ingin menggunakan baptisan untuk membantu si kecil, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerobos sendiri. Ini pasti langka sejak zaman kuno. Biasanya, ketika seorang pemuda tertinggi menerobos, akan selalu ada ahli perlindungan yang tertinggi. Mereka akan mengulurkan tangan dari samping, karena ini terlalu berbahaya. Pria kecil itu berasal dari latar belakang yang tidak ortodoks, dan baginya untuk menerobos dengan paksa, keberaniannya benar-benar konyol. Kamu bisa pergi dan beri dia kata-katamu. Cepat pergi dan cepat kembali. Sudah waktunya saya memberikan Anda pembaptisan. Dewa Willow berbicara. Bocah jahat itu berteriak keras, menjadi lebih bahagia saat dia melewati lorong emas secepat kilat.
Dia kembali ke dunia itu untuk bertemu dengan sesepuh itu. Dia kembali. Semua orang tercengang setelah melihat anak iblis itu kembali begitu cepat. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut, dan mereka yang hendak pergi menghentikan langkah mereka. Setelah kembali begitu cepat, sepertinya kamu mengambil keputusan yang tepat. Tetua itu tersenyum, seolah-olah dia terbebas dari beban yang sangat berat. Saya masih belum setuju. Pria kecil itu duduk di atas tubuh naga bertanduk itu. Naga bertanduk benar-benar disayangkan. Makhluk bangsawan berdarah murni hampir dimakan oleh bocah iblis hari ini, dan sebagai tambahan menjadi kursi eksklusifnya. Orang-orang yang menonton semua menjadi tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah Anda masih memiliki permintaan jenis lain? Tetua itu bertanya. Bantu aku membuka simbol eksentrik di dalam naga bertanduk ini, kata si kecil. Jelas sekali naga bertanduk ini memiliki beberapa simbol tabu di dalam tubuhnya. Anda seharusnya bisa merasakan bahwa Anda akan meledak segera setelah Anda menyentuhnya. Bahkan jika dewa datang, itu tetap tidak berguna. Tetua itu menggelengkan kepalanya. Si kecil ingin mendapatkan teknik berharga naga bertanduk, tetapi pada akhirnya, itu tidak mungkin. Wilayah itu sangat berbahaya. Jika saya membantu membuka jalan untuk kalian, saya tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri. Beraninya saya menjelajahi tempat seperti itu. Dia tampak mengerutkan kening dan khawatir. Senyuman tua itu membeku. Dia tahu bahwa bocah ini ingin memeras beberapa kemampuan ilahi, tulang berharga, atau hal lain darinya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk kalian, tapi bahkan tidak akan memiliki bantuan untuk melindungi diriku sendiri. Itu terlalu menakutkan. Si kecil mulai gemetar. Apa yang kamu inginkan? Tetua itu bertanya. Teknik berharga klan Anda. Ketika anak iblis itu melihat wajah pihak lain menjadi gelap, dia dengan cepat melanjutkan. Tentu saja kalian tidak akan menyerahkan. Hanya jika klan saya dimusnahkan, kata Penatua. Kalau begitu aku tidak punya permintaan lain selain membiarkanku meminjam pelindung lengan. Saya tidak membutuhkan keduanya, satu saja sudah cukup, kata si kecil. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu tetap tidak akan bisa membawanya keluar dari alam dewa kekosongan. Penatua berbicara dengan wajah gelap. Saya hanya ingin meminjam dan melihat-lihat. Permintaan saya seharusnya tidak setinggi itu, kan? Orang kecil itu dengan tenang berbicara. Dia secara alami tidak akan mempercayai pihak lain. Jika dia benar-benar pergi ke pantai, segera setelah dia kehilangan nilainya, maka dia akan segera dibunuh. Meskipun dia sudah memberitahu Dewa Willow, dia masih ingin mendapatkan chip tawar. Setelah kembali dari laut, pelindung lengan akan dikembalikan kepadamu, kata si kecil. Tetua itu mengerutkan kening. Ini benar-benar menyulitkannya, karena jika bocah itu mati, maka karena pelindung lengan itu tidak ada di alam dewa kekosongan, bukankah itu juga akan menghilang? Ini akan menjadi kasus kecuali mereka dengan cepat mengeluarkan jiwanya. Namun, itu sangat sulit. Area laut itu sangat berbahaya. Jika dia tiba-tiba mati dalam pertempuran, maka pasti tidak akan ada cukup waktu. Ketika saatnya tiba, pasti tidak akan ada seorang pun di sana. Mereka semua berasal dari gunung dewa atau tanah terlarang lainnya, dan karenanya akan ada banyak pertempuran sengit dan hebat. Daerah laut semuanya akan diwarnai merah darah. Mungkinkah kalian akan menyingkirkanku begitu aku menjadi tidak berguna? Membunuhku segera setelah membuka lorong. Si kecil mengejek. Yang tua ini bahkan tidak tahu apakah generasi penerusku akan hidup atau mati setelah ini. Kamu benar-benar mempersulitku. Tetua itu menggelengkan kepalanya. Maka lebih baik jika aku tidak pergi. Mengapa saya membuang hidup saya? Si kecil tampak tegas. Seketika, suasana menjadi tegang. Tempat itu menyesakkan,
dan kedua sisi menjadi sunyi. Baiklah, aku akan meminjamkanmu pelindung lengan. Tetua itu mengangguk, dan akhirnya melepas artefak berharga, menyerahkannya. Si kecil dengan tenang menerimanya, tapi hatinya benar-benar bergelombang. Teknik berharga Kunpeng ini memang mengejutkan, benar-benar membuat semua binatang buas arcaik keluar. Mereka bersedia membayar berapapun harganya untuk memperjuangkannya. Kakek, kamu tidak bisa kehilangan harta tertinggi ini. Gadis berpakaian ungu itu mengingatkan, mengungkapkan kecemasannya. Sangat egois, sayang sekali bagimu untuk menjadi begitu gemuk. Orang kecil itu bergumam. Kamu yang gemuk. Si kecil dengan cepat memakai pelindung lengan. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah tangan kirinya meledak dengan kekuatan, seolah bisa menembus langit. Namun, itu segera ditekan oleh batasan dunia ini, tidak membiarkannya menembus gerbang lorong surgawi. Segera setelah itu, ekspresi si kecil menjadi serius, dan sedikit kesedihan muncul. Dia mentransmisikan suara, dan menggambarkan citra seorang pria dan wanita, untuk memungkinkan Penatua mencari berita tentang mereka. Ini adalah prasyarat untuk pergi ke laut bersama mereka. Jika mereka tidak ditemukan, maka dia akan mundur. Tetua itu tercengang. Ini benar-benar masalah. Mata anak iblis itu memerah. Dia dengan tegas meminta sesepuh untuk melakukan ini, serta tidak membocorkan informasi apapun. Akhirnya, sesepuh berkompromi dan menyetujui permintaannya. Karena sudah seperti ini, maka diputuskan. Anda sudah mencapai puncak alam bagian surgawi, sehingga Anda dapat memasuki alam transformasi roh kapan saja. Kami akan menunggumu. Setelah berbicara, tetua itu berbalik untuk pergi. Yang tua, jangan pergi. Mari mengobrol sedikit lebih lama, beri anak ini bimbingan. Bocah jahat itu mendesak. Aku masih punya urusan yang harus diurus. Tetua tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah menghadapi bocah jahat ini, dia akhirnya menerima pukulan. Wajahnya menjadi gelap, dan benar-benar tidak ingin melihatnya lagi. Bagaimana saya harus makan naga ini? Pria kecil itu menggaruk kepalanya. Setelah meminum sedikit sup, dia merasakan energi esensi di dalam tubuhnya mendidih dengan keagungan yang kuat. Meskipun itu adalah alam Void God dan semuanya diciptakan dari energi esensi, semuanya mirip dengan segala sesuatu di dunia nyata. Efek serupa akan terjadi, menggambarkan betapa menakutkannya para dewa itu. Kenapa kamu tidak menyerahkan naga kecil ini padaku? Saat kami berangkat ke laut, kalian mungkin akan menyeberang dengan perahu yang sama. Kata Penatua, itu menyerang saya dan ditangkap. Jika aku membiarkannya pergi seperti ini, bukankah sepertinya sembarang orang bisa menggangguku? Si kecil pasti tidak akan membiarkan naga bertanduk pergi. Ini adalah keturunan seseorang dari Gunung Suci Arcaik. Tetua itu mengingatkan. Si kecil terlihat jijik saat dia berkata, jadi makhluk apapun dari Gunung Suci Arcaik dapat dengan paksa menyerang makhluk lain. Karena dia ingin membunuh saya, dia seharusnya menyadari bahwa ada kemungkinan untuk dimakan. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Gunakan semacam kemampuan ilahi atau artefak berharga untuk bertukar. Bocah jahat itu berbicara dengan cara yang sebenarnya. Garis-garis gelap mulai terlihat di dahinya. Anak muda ini benar-benar membuat marah manusia dan dewa, membuat orang pergi dengan marah. Namun, mereka masih belum bisa merapikannya. Dia ingin membunuhku. Yang lama, apakah Anda mengatakan bahwa setelah menangkapnya, saya masih harus mengirimkannya? Pria kecil itu menggigit bibirnya. Kamu seharusnya tidak mengatakannya seperti ini. Seperti yang mereka katakan, Anda tidak bisa mengenal satu sama lain tanpa bertengkar. Terlebih dahulu, Tuan kecilku akan pergi ke laut bersamamu, dan setelah berada di sekitar satu sama lain, semua konflik masa lalu akan hilang dengan tawa.
Itu juga bisa dianggap memiliki jenis karma baik. Petik 2. Dua sosok tinggi dan tinggi muncul di kejauhan. Mereka mempesona dan dalam bentuk manusia, bagaimanapun, rambut emas menutupi seluruh tubuh mereka. Simbol ada di mana-mana, dan mereka sebenarnya adalah dua binatang emas yang dikenal sebagai pelayan dewa. Di kejauhan, semua orang terkejut. Itu benar-benar layak disebut gunung ilahi Archaik. Untuk memiliki makhluk sekuat pelayan, siapa yang bisa dibandingkan? Orang kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika semua orang datang untuk membunuh saya dan kemudian mengatakan kepada saya bahwa itu untuk karma baik, maka saya mungkin saja bunuh diri. Kehidupan seperti ini terlalu menyedihkan. Petik 2. Yang tua ini akan pergi. Tetua berbicara sebelum berbalik untuk pergi, tidak lagi tinggal di sini. Dia percaya bahwa anak iblis tidak akan membunuh naga bertanduk dan hanya ingin memeras lebih banyak darinya. Seseorang akan membayar biaya yang sangat besar. Kedua binatang emas dengan cepat menunjukkan kesopanan yang luar biasa saat mereka dengan hormat pergi dengan gadis yang lebih tua dan berpakaian ungu. Kedua binatang emas itu berasal dari Gunung Divine Archaik, dan meskipun mereka adalah pelayan, status mereka luar biasa. Mereka memiliki aura kuat bawaan. Anak muda, kami akui bahwa kamu kuat, tapi Gunung Divine Archaik juga tidak lemah. Seekor binatang emas mengingatkan, apakah kamu mengancam saya? Bocah iblis itu langsung bergegas ke depan, dan dengan mengangkat tangannya, simbol emas menutupi langit, akan menekan kedua binatang emas itu. Di kejauhan, para pahlawan luar biasa semua terguncang saat mereka menonton. Anak buas ini memang mengintimidasi, tidak takut sedikit pun pada gunung suci Archaik. Di matanya, dua binatang emas yang terkenal sebagai pelayan ilahi benar-benar hanya pelayan di matanya. Baiklah, kami mengaku bersedia untuk mengenali Anda sebagai tuan muda. Keduanya agak takut, karena anak iblis ini bahkan berani memukul tetua termasyhur itu. Jika keduanya tidak mundur, maka mungkin saja mereka akan dimakan oleh gigi kecil biadab itu. Akhirnya, si kecil tampak puas. Dia memperoleh teknik kuno petir yang sangat luar biasa. Segera setelah digunakan, petir membanjiri langit, itu sangat menakutkan. Sayangnya, teknik kuno ini rusak parah dan tidak lengkap. Itu membuatnya agak menyesal. Di dalam Stone Village, angin bertiup kencang. Tubuh pohon willow besar menyala, mekar dengan kecemerlangan yang menguntungkan. Pada saat yang sama, kabut kabur dari kekacauan utama menyelimuti udara, membuatnya tampak sangat misterius. Setengah bulan telah berlalu sejak si kecil kembali, dan selama periode waktu ini, Dewa Willow selalu seperti ini. Seolah-olah itu membuat semacam persiapan. Itu sangat khusyuk, dan pancaran mulai mengalir dan turun seperti air. Ini membuat semua orang kaget. Dewa Willow tampaknya sangat serius. Dunia ini akan segera menjadi kacau, jadi aku harus membuat beberapa persiapan. Kali ini bukan hanya untuk pembaptisan Anda. Saya juga perlu menyelesaikan transformasi. Dewa Willow menghilangkan keraguan mereka. Pada saat yang sama, Dewa Willow menunjukkan bahwa teknik Kunpeng terkenal sebagai kemampuan ilahi yang tak tertandingi, jadi sulit untuk memprediksi jenis makhluk apa yang akan muncul. Itu perlu menjalani transformasi dan memulihkan tubuhnya yang terluka. Seseorang sekuat dirinya juga ingin mendapatkan teknik berharga yang mengejutkan dunia itu. Bukan hanya satu orang yang mengatakan bahwa kekacauan besar akan terjadi di dunia ini. Itu membuat si kecil merasa agak murung di dalam dan kebutuhan mendesak untuk menjadi kuat dengan cepat. Episode ke-224, dengan judul Baptisan Ekstrim. Langsung ke dalam alurnya. Honglonglong. Hutan bergetar, dan bumi berguncang. Semua pohon kuno bergoyang, dan daun-daun beterbangan ke udara. Seolah-olah terjadi gempa bumi yang hebat. Seekor naga tanah meraung.
Tubuhnya sebesar gunung, dan panjangnya lebih dari 100 meter. Saat ini sedang melewati hutan, dan tabrakan dari binatang buas seperti ini sudah cukup untuk meruntuhkan gunung kecil. Sebuah cakar tebal jatuh, menghancurkan pepohonan tua. Batu-batu raksasa terbang ke segala arah karena langsung menginjak-injak tanah pegunungan. Meski terlihat agak canggung, sosoknya masih sangat besar, jadi setiap langkah memungkinkannya menempuh jarak yang jauh. Namun, binatang buas seperti itu saat ini sedang melarikan diri. Di belakangnya, bayangan kecil mengejar dari belakang seperti bintang jatuh. Setiap langkah yang dia ambil akan menyebabkan tanah retak. Meski sosoknya kecil, kekuatannya tak tertandingi. Aohou! Naga tanah itu meraung. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bergerak karena sosok kecil itu meraih ekornya. Seolah-olah dia sedang membawa karung saat dia menarik kembali naga tanah itu. Batu-batu berjatuhan, dan pohon-pohon kuno tumbang. Orang kecil itu sedang menyeret naga darat yang sangat besar saat dia berjalan keluar dari pegunungan besar. Di bawah cahaya matahari terbenam, sangat mengerikan melihat sosok sekecil itu menarik binatang raksasa seukuran bukit di belakangnya. Matahari terbenam memanjang bayangan mereka, hampir tidak proporsional. Si kecil terlalu kuat. Di kejauhan, Pihou dan Ermeng tercengang. Dalam beberapa hari terakhir, si kecil menjalani semua jenis pelatihan, dan melawan monster raksasa tidak diragukan lagi adalah cara yang paling sederhana dan langsung. Dia tidak membunuh satu pun dari mereka, melainkan menangkap makhluk di dekat pegunungan yang dapat mengancam penduduk desa sebelum menyeret mereka jauh. Ini sudah 8 binatang raksasa yang ditundukkan olehnya. Benar-benar mengejutkan. Di pagi hari, si kecil bangun pagi-pagi dan pergi lagi. Kali ini, dia sampai di air terjun yang jaraknya 500 li. Dia berdiri di bawah dan menahan kekuatan hujan. Hamparan putih yang luas di atasnya, dan dari waktu ke waktu, batu-batu besar akan berguling. Cahaya menutupi tubuhnya, dan alih-alih menggunakan tinjunya, dia menggunakan simbol padat untuk bertahan melawannya. Bangkit, dia berteriak, Hong! Air terjun putih yang luas berhenti sejenak, dan segera setelah itu, sebenarnya mulai mengalir secara terbalik, bergerak ke atas. Simbol emas melilitnya, seolah-olah itu adalah sungai dewa. Saat dia melatih tubuhnya di masa lalu, dia juga menahan deburan air terjun dan bebatuan yang berjatuhan. Namun, saat ini, itu sangat berbeda. Hanya dengan satu hembusan udara, dia melepaskan teriakan yang membuat simbol melayang ke langit, menopang air terjun yang sangat besar. Di mata manusia, ini hanyalah keajaiban. Simbol emas ada di mana-mana, hampir sekarat keemasan air terjun. Simbol-simbol terjalin, mencetaknya di dalam air, membuatnya terlihat ilahi dan sangat indah. Orang kecil itu sedang melatih tubuhnya dan mengkonsolidasikan alam surgawi. Dia sedang menunggu pembaptisan Dewa Willow, karena ada kemungkinan keajaiban lain bisa terjadi. Dia bergantung pada dirinya sendiri untuk masuk ke bagian surgawi ke-10, melebihi harapan Dewa Willow. Namun, pihaknya tetap bersikeras memberi anak ini pembaptisan untuk melihat apakah ia dapat membawa perubahan baru. Pada siang hari, si kecil tiba di depan sebuah danau dan tiba-tiba melompat ke dalam. Segera setelah itu, air segera melonjak, dan dengan suara honglong, lebih dari 100 jin air mengalir keluar. Posisi tubuhnya menjadi seperti ruang hampa, memisahkan sebagian air danau dan membawanya ke langit. Dia seperti naga banjir saat dia mengendalikan dan menahan air di udara. Pria kecil itu melatih dirinya sendiri, tetapi mengangkat batu sudah tidak berguna baginya. Sementara itu, jenis latihan ini jauh lebih melelahkan, menantang tubuh dan simbolnya. Bahkan pikiran dan jiwanya sudah habis. Dengan dibukanya lorong surgawi ke-10, si kecil bisa mengunci segala sesuatu di dalam area tertentu.
Setelah kekuatan ilahi jenis ini dilepaskan, lawan biasa akan kesulitan untuk melarikan diri. Ini bukanlah semacam teknik yang berharga, melainkan akumulasi kekuatan ilahi. Setelah sejumlah besar dikumpulkan, itu akan meletus, hampir membentuk semacam domain. Inilah yang memungkinkan dia untuk memaksa kembali semua musuh alam bagian surgawi sebelumnya. Dia telah mencapai puncak absolut dari alam ini, dan bisa memandang rendah pada semua orang di panggung surgawi seperti dewa. Akhirnya, dia sekali lagi menghabiskan semua kekuatan sucinya. Dengan suara hong, simbol emas menghilang, dan air danau turun dengan suara guntur yang teredam, mengguncang bumi yang besar. Si kecil langsung dihempas oleh segalanya. Dia berada dalam keadaan yang menyedihkan, dan hanya setelah sekian lama dia merangkak keluar dari danau besar. Dia benar-benar kelelahan saat dia ambruk di pantai berumput. Dia sudah berlatih ke puncak kultivasi ini, namun dia masih belum puas. Dia masih ingin maju lebih jauh di dalam alam lorong surgawi dan menembus batas lorong surgawi ke-10. Aku harus melampaui batas dan menjadi yang terkuat. Anak iblis itu melolong. Setelah cukup istirahat, dia mulai membuat segalanya menjadi kacau lagi. Seluruh pegunungan tidak bisa tenang, dan semua burung ganas dan binatang buas ketakutan. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Pohon willow di depan desa telah bersinar sepanjang waktu. Kabut-kabur melayang, dan aura harmonis menyebar di udara, membuat orang merasa aman dan santai. Berkultivasi di sini akan menghasilkan pencapaian 2 kali lipat dengan setengah usaha. Baru-baru ini, burung merah besar, Ziyun, putih kecil unicorn dan yang lainnya berkumpul di sekitar tempat ini untuk bercocok tanam, membuat kemajuan besar. Si kecil menghabiskan hari-harinya pergi lebih awal dan pulang terlambat. Dia akan menyiksa dirinya sendiri sampai dia benar-benar terkuras untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan alam surgawi. Selain itu, dia masih berusaha mencapai level tertinggi saat dia dengan sungguh-sungguh maju. Akhirnya bulan ketiga pun tiba. Dewa Willow sekali lagi menjadi damai, namun, ini hanya keheningan sementara. Itu mulai mengeluarkan suara ilahi, memanggil si kecil. Meskipun mereka dipisahkan oleh lebih dari 100 li dari gurun pasir yang sangat dalam, anak iblis itu masih bisa merasakannya. Jenis jejak itu seperti sambaran petir yang membelah langit sebelum muncul di hadapannya. Ini akhirnya akan dimulai. Dia menjatuhkan semuanya dan dengan cepat bergegas kembali ke desa batu. Penduduk desa semuanya khawatir. Ini adalah acara besar, dan semua orang gugup. Bahkan Second Baldi, Octadic Tracer Chicken dan yang lainnya menggigil ketakutan saat mereka menjulurkan kepala untuk melihat-lihat. Hairi Ball menggaruk-garuk dirinya sendiri dengan gugup. Itu benar-benar ingin terburu-buru, tetapi diblokir, tidak diizinkan masuk. Si kecil kembali dan mengatur napas. Dia membiarkan energi esensi mengisi tubuhnya sebelum duduk di bawah pohon willow. Dia sangat serius, tidak lagi memiliki wajah nakal yang normal. Sudah dimulai. Dewa Willow tampak sangat damai. Ia hanya mengucapkan kata-kata ini, dan segera setelah itu, tubuhnya menyala. Lebih dari 10 cabang turun seperti rantai dewa saat mereka memancarkan kecemerlangan yang berharga. Pertama, 4 stoples batu giok pecah, dan 4 tetes cairan ilahi kristal terbang ke atas. Dengan suara honglong, mereka meletus menjadi hamparan cahaya warna-warni yang megah dan melonjak seperti ombak samudra luas. Ini adalah darah berharga dari 4 binatang buas besar, yang diciptakan secara individual dari burung gereja penelan surga, makhluk gunung Yi, Kyongki, dan makhluk gunung dewa meteorik selatan. Itu adalah esensi terkonsentrasi yang pernah disempurnakan oleh Dewa Willow. Pada saat ini, 4 tetes darah meledak, memancarkan kekuatan ilahi yang membuatnya seolah-olah langit dan bumi akan runtuh.
Fluktuasi yang kuat seperti ini sudah cukup untuk menghancurkan desa dan bumi besar di sekitarnya. Namun, semua riak ini dihentikan oleh 10 atau lebih cabang willow. Gelombang besar cahaya warna-warni telah dijinakkan, berubah menjadi aliran kecil. Mereka berkumpul untuk membentuk air terjun yang turun dari langit, mengalir ke tubuh si kecil. Ini adalah jenis pemandangan ajaib, seolah-olah dunia abadi sedang dibuka dan embun manis dari musim semi abadi sedang turun. Itu memberi makan pemuda ini di dunia sekuler, memurnikan dagingnya dan merebut kekuatan antara langit dan bumi. Si kecil memejamkan mata, dan tubuhnya mulai bersinar dengan kilau yang cemerlang. Cahaya ilahi yang terbentuk dari darah para ahli tertinggi itu memasuki tubuhnya dan mulai bergemuruh. Pada saat ini, semua organnya mulai bersinar, dan cahaya warna-warni di dalam tubuhnya tampak seolah-olah bisa membuatnya melampaui batas. Riak dilepaskan satu demi satu. Si kecil mulai merasakan tulang pecah dan daging bergerak di sekujur tubuhnya. Dengan bunyi pipi papa, itu seperti segmen musik dewa, yang membawa irama tertentu. Dia telah mencapai puncak alam Heavenly Passage, dan sulit untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh, jadi hanya tubuh fisiknya yang menjadi lebih kuat. Meskipun simbol itu berkembang pesat baik di dalam maupun di luar tubuhnya, tidak ada transformasi yang terlalu berlebihan. Saya tidak percaya. Ini bukan batas saya, dan saya masih bisa menerobos lebih banyak. Petik 2. Si kecil tiba-tiba membuka matanya. Kepalanya yang berambut hitam melayang tertiup angin, dan matanya tampak seperti kilatan petir yang menembusnya. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut cahaya warna-warni yang meninggi, membuatnya tampak seperti dewa muda tertinggi yang memiliki aura mengejutkan dunia. Hong, di sekitarnya, 10 lorong surgawi muncul secara bersamaan. Kali ini, mereka tidak mencurahkan magma, melainkan mulai menghaluskan cahaya warna-warni ini. Mereka mulai melahap esensi ilahi dari 4 ahli tertinggi, menyebabkan suara gemuruh terdengar tanpa henti. Di antara mereka, jalan surgawi di puncak adalah yang terbesar, mengisi kekosongan seperti yang diperintahkan 9 lorong surgawi lainnya. Itu sangat kuat, menghasilkan tekanan yang luar biasa. Selama hari-hari terakhir ini, dia terus belajar mengapa passage surgawi terbesar berbeda. Dia bertanya-tanya apakah mungkin untuk membuat 9 lorong surgawi lainnya sama megah dan mengesankannya, karena itu akan memungkinkan kekuatan ilahinya meningkat pesat. Ini tidak akan sia-sia, kan? Di kejauhan, kepala desa tua itu tercengang. Jika bagian surgawi ke-10 akan menyia-nyiakan esensi ilahi ini, maka itu akan sangat disayangkan. Dia membalas budi. Biasanya, dia menarik kekuatan ilahi dari bagian ke-10 surgawi, tetapi sekarang, dia memelihara mereka kembali dengan esensi ilahi yang tak ada habisnya. Apakah dia mencoba untuk membangun lebih banyak bagian surgawi? Baldi kedua bingung. Dia telah menaklukkan ke-10 lorong surgawi, jadi apalagi yang bisa dia lakukan? Tiba-tiba, si kecil mengeluarkan teriakan nyaring. Simbol di sekeliling tubuhnya menyala, tulangnya mulai retak dengan suara pipa dan dagingnya mulai bergerak saat energi esensi yang tak habis-habisnya membentuk naga sejati yang melesat keluar. Itu terbagi menjadi 10 bagian di sekitar tubuhnya sebelum memasuki 10 bagian surgawi. Hong long long. Suara gemuruh dari 10 lorong surgawi jatuh tanpa henti di telinga semua orang. Mereka menjadi lebih cemerlang dan indah, seolah-olah dunia abadi muncul. 10 lorong surgawi digabungkan bersama, kecemerlangan mereka yang mempesona mengejutkan saat pancaran ilahi melonjak. Di langit, esensi ilahi 4 ahli hebat berubah menjadi air terjun dan mengalir ke dalam. Seolah-olah langit dan bumi terbelah, dan bahkan ada kabut kekacauan yang memenuhi udara. 10 lorong surgawi menyerap semuanya, tetapi itu masih belum cukup. Dewa Willow mengambil tindakan,
menurunkan lebih dari 10 cabangnya yang lembut dan lembab. Tiba-tiba, mereka mulai terbakar dengan luar biasa, dan ujung yang paling lembut dari setiap cabang mengeluarkan setetes cairan. Cahaya ilahi menghubungkan langit. Ini adalah esensi ilahi Dewa Willow, dan ketika tetesan itu jatuh, seolah-olah kekuatan kehidupan dari lautan turun. Jenis aura ini sendiri membuat semua vegetasi di dekat Stony Village tumbuh dengan panik, karena vitalitasnya benar-benar mengejutkan. Di dalam rerumputan dan tanah, banyak benih yang langsung berakar dan mulai bertunas. Mereka tiba-tiba bangkit dari tanah dan tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Di tebing itu, pohon-pohon tua yang layu dan tanaman merambat raksasa yang sekarat langsung memancarkan cahaya. Mereka menjadi kaya dan hijau, langsung pulih dan mendapatkan kekuatan hidup baru. Itu adalah keajaiban. Cairan Dewa Willow sepertinya bisa membelah bumi dan surga untuk menciptakan dunia yang hebat. Bahkan di akhir ketiadaan, sejumlah besar kekuatan hidup muncul. Di depan desa, semua orang mulai merasa rileks, dan bahkan penyakit lama mereka hilang sama sekali. Ada jenis kenyamanan yang tak terlukiskan, karena kekuatan hidup terlalu kaya. Bahkan para tetua pun merasakan kulit mereka menjadi kemerahan. Energi esensi bersemangat, membuat mereka merasa seolah-olah menjadi beberapa tahun lebih muda. Di tengah halaman, si kecil duduk bersila di bawah pohon willow. Pohon hitam hangus berdiri di belakangnya, dan cabang-cabang segar yang lembut mengelilinginya. Cairan berkilau melayang di atasnya, membuatnya merasakan perasaan indah yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Energi esensi tak berujung melonjak dengan suara sebelum benar-benar memasuki tubuhnya. Setelah itu mulai membanjiri 10 lorong surgawi dan berubah menjadi simbol yang tak terhitung jumlahnya. Mereka padat dan banyak, membawa baptisan yang mengejutkan. Dia bergantung pada dirinya sendiri langkah demi langkah untuk mencapai level ini. Hanya setelah mencapai alam ekstrim ini, Dewa Willow memberinya baptisan. Ia ingin melihat apakah dia akan menjadi sama dengan orang lain, atau jika dengan bantuan ini, menciptakan keajaiban lain. Weng! Vitalitas besar bergegas ke 10 lorong surgawi dan menyebabkannya mengembang dengan tajam. 10 bagian surgawi hampir tidak bisa menampung esensi ilahi dari Dewa Willow. Ada terlalu banyak, dan setiap tetes esensi ilahi bagaikan lautan baginya. Aura agung menyebar. Bagian surgawi ke-10 bergemuruh sebelum berkembang pesat, hampir kehabisan ruang untuk esensi ilahi Dewa Willow. Itu adalah jumlah yang sangat besar, dan setiap tetesnya seluas lautan. Hong! Tubuh si kecil bersinar, dan dia menghirup udara. Energi esensinya dimurnikan menjadi cahaya, dan setelah keluar dari tubuhnya, itu terbang ke 10 bagian surgawi. Pada saat ini, dunia sepertinya sudah tenang. Segalanya tampak membeku, dan semuanya kembali ke kehampaan. Seolah-olah dia melakukan perjalanan melampaui ruang dan waktu dan membangun langit dan bumi. Saat itu terasa seperti jutaan dan jutaan tahun. Pikirannya bergerak dari kekosongan yang besar ke langit dan bumi yang terpisah. Energi esensinya bergabung dengan 10 bagian surgawi, membentuk domain abadi. Saya rasa saya tahu apa yang harus saya lakukan. Episode ke-225, dengan judul Rekonstruksi. Langsung ke dalam alurnya. Dia sangat tersentuh dengan ini. Seolah-olah dia tiba-tiba mengerti semuanya dan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sebuah pikiran melintasi alam semesta yang tandus, menjelajah melalui kehampaan yang besar. Ia menyaksikan penciptaan benda-benda langit dan melintasi lautan waktu yang luas tanpa akhir. Roh si kecil bergabung dengan 10 lorong surgawi yang agung. Seolah-olah dia mengalami era ketika langit terbuka. Untuk sesaat, dia bisa merasakan keajaiban sejati Dao Agung. Itu sangat tidak jelas, tapi masih menakutkan.
Dia sepertinya telah menyaksikan pembentukan dunia, evolusi kehidupan, dan bagaimana semua makhluk hidup bekerja. Pikirannya jernih saat dia melihat semuanya. Dia menghargai misteri surga dan bumi yang mendalam, memahami transformasi dunia. Kekacauan utama bergelombang ke atas dan ke bawah. Bintik-bintik cahaya muncul, berubah menjadi makhluk tertinggi satu demi satu. Gunung spiritual hancur, melahirkan keajaiban spiritual setelah bertahun-tahun yang tampaknya tak berujung. Si kecil bersemangat tinggi, dan kondisi mentalnya tenang. Meskipun dia masih muda, kemampuannya untuk memahami berbagai hal sangat mencengangkan. Dia mencoba merebut jejak sekilas itu dan menyimpannya di dalam hatinya. Cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak dan kabut cerah memenuhi udara. Pikirannya terpaku di sini, menjadi satu dengan lorong surgawi. Seolah-olah pembentukan semua makhluk hidup sedang berlangsung di sini. Buka. Akhirnya, dia melepaskan teriakan ringan, dan pikirannya diintegrasikan ke dalam lorong surgawi. Dia akan membangun kembali gunung berapi ini dan membuka kembali langit dan bumi untuk mengembangkannya. Hong Long Long. Kekuatan ilahi berfluktuasi dan warna keberuntungan yang cemerlang menerangi daerah itu. Riak yang tak terhitung jumlahnya berkembang biak, menciptakan suara gemuruh ilahi. Itu membuat si kecil tampak sangat suci. Tubuhnya benar-benar diam, namun bersinar. Rohnya meninggalkan tubuhnya dan bercampur dengan bagian surgawinya. Namun, dia masih bisa beresonansi dengan tubuhnya. Benang menghubungkan keduanya, seolah-olah itu adalah rantai ilahi yang menghubungkan keberuntungan langit dan bumi. 9 dari 10 bagian surgawi meluap, dan semua energi esensi terkonsentrasi pada satu lubang. Bahkan Dewa Willow pun seperti itu, dan meski berkilau cemerlang, itu seperti lautan luas yang mengalir ke bawah, terpusat pada satu lubang. Bagian surgawi, berkembang lebih jauh. Pria kecil itu mendengus. Dia memusatkan semua energi intinya dan menuangkan semuanya ke dalam sebuah lubang, terus-menerus merekonstruksinya. Bintik demi bintik cahaya muncul, seolah-olah mereka makhluk hidup. Mereka berkembang dalam perikop surgawi ini dengan kekuatan hidup. Kekuatan ciptaan, sesuatu yang sangat luar biasa kuat sulit didapatnya. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang dapat melakukan hal seperti itu. Dia mencoba untuk mencobanya di alam surgawi, dan penciptaan dan pelepasan kekuatan hidup masih merupakan sesuatu yang dapat dia uji. Ketika kehendak ilahinya dipadatkan dalam 10 bagian surgawi, ketidakjelasan besar dunia tampaknya bereaksi terhadapnya, menjadi terpengaruh. Cahaya ilahi beraneka warna menyebar dan cahaya keberuntungan memenuhi area ini. Magma 9 lorong surgawi lainnya mulai mengalir ke dalam pembukaan lorong surgawi ini. Cairan Dewa Willow tampak lebih seperti benih kehidupan, menyebabkan vitalitas tempat ini meluap dengan aura evolusi. Itu tidak jelas, tetapi tampaknya memiliki kehidupan. Buka. Si kecil berteriak dengan keras dan mulai mengulangi ini dengan bagian surgawi lainnya untuk menciptakan vitalitas. Dia berharap untuk membuatnya lebih besar seperti bagian surgawi yang ke-10. Benar saja, itu efektif. Bintik-bintik cahaya mulai muncul, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang sedang tumbuh. Mereka dengan cepat tumbuh lebih besar, membuat semua lorong surgawi ini cerah dan penuh vitalitas. Itu seperti dunia yang hebat ini. Setelah langit terbuka, semua jenis makhluk hidup muncul. Hanya ketika semua jenis makhluk berkembang biak barulah ia menjadi lebih agung. Keaktifannya berkembang, menjadi semakin megah dan halus. Puluhan ribu makhluk tumbuh, juga mendukung pembentukan dunia. Tatanan dunia dikembangkan seperti ini, menjadi semakin terkemuka dan tidak dapat didekati. Kekuatan kehidupan berangsur-angsur meningkat, mengubah bentuk bagian surgawi ini. Itu merebut keberuntungan antara surga dan bumi, dan si kecil meniru proses ini di bagian kecil surgawi,
menggunakan cahaya warna-warni ilahi yang tak berujung untuk menganalisis dan terus membangunnya. Namun, pada akhirnya, si kecil menghela nafas. Dia masih terlalu muda, dan ranah kultivasinya belum cukup tinggi. Terlalu sulit baginya untuk menetapkannya. Pada akhirnya, dia masih berada di alam surgawi. Penciptaan kehidupan berada jauh di atas ruang lingkup dari apa yang bisa dia kendalikan, dan untuk mendorong lebih jauh dengan paksa hanya akan memicu pertanda buruk. Apakah membuka lorong surgawi ke-10 benar-benar batasnya? Mengapa tidak peduli seberapa keras saya bekerja, masih sulit bagi saya untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh. Petik 2. Si kecil berbicara dengan lembut. Dia menyaksikan titik-titik cahaya di dalam lorong surgawi meledak satu demi satu. Kekuatan hidup dan roh halus sekali lagi kembali menjadi cahaya warna-warni. Dia diam-diam mengamati semuanya dan dengan hati-hati mulai berpikir. Berkenaan dengan ini, Dewa Willow tidak mengatakan satu hal pun sepanjang waktu. Dia tidak berbicara atau memberikan petunjuk apapun, dan hanya melihatnya menerobos sendiri. Pada kenyataannya, bagian surgawi ke-10 sudah sempurna. Dia sudah mencapai puncak alam kultivasi ini, jadi sulit untuk menemukan saran lagi untuk itu. Si kecil hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk maju, karena jalan setiap orang berbeda. Dengan terlalu banyak intervensi, itu hanya akan mengarah pada cara berpikir yang terbatas. Angin gunung bertiup, dan kabut muncul di sekitar pohon willow yang besar. Kabut-kabut menyelimuti area ini, dan hanya sekitar 10 cabang willow yang berkilau dan seperti kristal. Mereka turun di sekitar lingkungan si kecil, sekali lagi melindunginya. Apakah saya benar-benar telah mencapai ujung jalan ini? Mungkin hanya tidak tertinggal di dunia ini, dan orang-orang yang benar-benar mencapainya hanya menghela nafas, tidak meninggalkan satu kata pun di dunia ini. Si kecil berkata pada dirinya sendiri. Di atas kepalanya, surgawi ke-10 sangat besar, melampaui 9 lorong surgawi lainnya. Itu adalah yang paling agung saat menyerap dan melepaskan kekuatan ilahi. Jika bagian surgawi lainnya bisa menjadi seperti ini, maka kekuatan ilahi akan meningkat berkali-kali lipat. Dia memahami situasinya dengan cukup jelas, tetapi tidak peduli seberapa sulit dia mencoba selama 3 bulan terakhir, masih sangat sulit baginya untuk maju lebih jauh. Dia tidak dapat melaksanakan rencana ini dan mencapai hasil tersebut. Sepertinya dia sudah sampai di ujung jalan. Sulit untuk maju lebih jauh. Mungkinkah saya benar-benar harus mengambil risiko dan mencobanya? Orang kecil itu mengungkapkan ekspresi serius. Ide yang kurang ajar muncul di dalam hati. Inilah yang dia pikirkan, tapi kenyataannya, itu bisa dengan mudah mengakibatkan kematian. Dia telah membangun lorong surgawi yang ke-10, dan dapat dikatakan telah mencapai tingkat yang mulia. Sejak zaman kuno, belum ada pemuda tertinggi yang seperti ini, karena tidak ada alasan untuk mengambil risiko bahaya seperti itu, karena itu hanya sedikit perasaan tidak berdamai. Mungkin saja masih ada jalan lain di jalan ini, tetapi metodenya tidak diturunkan di dunia ini. Dia ingin mengambil langkah itu dan memotong rintangan di jalannya untuk melangkah di jalannya sendiri. Namun, itu terlalu berbahaya. Begitu dia gagal, dia akan hancur. Legenda 10 lorong surgawi akan menjadi gumpalan asap, dan pada saat itu benar-benar akan jatuh dari surga ke dunia bawah. Dewa Willow, si kecil mengangkat kepalanya dan melihat ke arah cabang pohon willow yang hijau dan subur, ingin mengetahui pendapatnya. Ini adalah jalanmu sendiri. Berhasil atau tidaknya Anda tergantung pada diri Anda sendiri. Saya hanya pengamat. Dewa Willow diam-diam berbicara. Si kecil mulai mempertimbangkan segalanya. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat pohon willow hitam hangus, dia segera memutuskan bahwa paling buruk, dia akan mencoba lagi. Bahkan Dewa Willow bisa terlahir kembali dari kegelapan seperti itu,
Jadi jika dia kalah, selama dia masih hidup, maka pasti ada hari di mana dia bisa berdiri lagi. Ini adalah kekeras-kepalaan anak iblis, dan juga kebiadaban mudanya. Namun, terkadang, orang benar-benar membutuhkan jenis keberanian ini, atau bagaimana mereka seharusnya menjadi kuat, maju, dan gigih dari awal hingga akhir. King Feng, Ermeng, Pihou, jika saya gagal di sini, Anda perlu menangkap lemak besar untuk saya di masa depan untuk mengurus paruh kedua hidup saya. Bocah jahat itu berteriak. Dia siap untuk menjadi gila. Semua orang tercengang. Orang ini berperilaku seolah-olah dia mempertaruhkan nyawanya. Berteriak begitu berisik seperti ini menandakan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang hebat yang dapat mempengaruhinya selama sisa hidupnya. Hati-hati, jangan bertindak gegabah. Sekelompok orang melolong dengan keras. Mereka mengungkapkan ekspresi cemas saat mereka mengingatkan. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Baldi kedua bingung. Bola berbulu melesat ke arah kepalanya dan mulai berteriak tanpa henti pada pria kecil dengan suara zizi. Hong! Orang kecil itu mengumpulkan kekuatan dari 9 lorong surgawi dan membombardir salah satu lorong surgawi. Semua energi esensinya ditarik kembali ke keadaan semula. Mereka mulai memancarkan kekuatan ilahi sebelum mulai bereaksi dengan tegas. Astaga! Burung besar membaca berteriak kaget. Bahkan wajah kepala desa juga menjadi pucat. Dia mengulurkan tangan yang gemetar dan berteriak dengan gugup, "Nak, jangan. Kamu sudah menjadi pemuda tertinggi, jangan bertindak begitu gegabah." Petik 2. Dia sebenarnya mencoba untuk menghancurkan salah satu lorong surgawi. Ini terlalu gila. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Dia bisa dengan mudah jatuh di sini, dan sedikit kecelakaan mungkin melumpuhkannya, menyia-nyiakan masa kultivasinya. Orang ini jadi gila. Botak kedua tercengang. Ini terlalu menakutkan. Apakah dia mencoba menghancurkan dirinya sendiri? Dia sedang berjalan di jalur kehancuran diri. Si kecil tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia duduk di sana. Dia diisolasi dari dunia luar, tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia menghabiskan semua yang dia miliki untuk mengumpulkan kekuatan dari 9 lorong surgawi lainnya ke dalam satu lorong surgawi itu. Hong! Akhirnya, gunung berapi itu pecah dan magma melonjak. Itu hancur di dalam kehampaan, membuatnya tampak seolah-olah langit runtuh di sini, menghancurkan segalanya. Lebih dari 10 cabang willow bergoyang, menyebabkan cahaya hijau beraneka warna gerimis dan menundukkan segala arah. Itu tidak memungkinkan cahaya. Warna-warni ilahi itu keluar dengan panik, memaksa mereka untuk kembali. Orang kecil itu batuk darah dalam jumlah banyak, dan tubuhnya mulai bergetar. Bagian surgawi itu hancur berkeping-keping, membuatnya menerima luka parah. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya, dan jika itu adalah orang normal, dia pasti akan hancur. Itu karena kekuatan ilahi yang melonjak itu sebanding dengan sungai bintang. Itu bergegas ke segala arah dengan keganasan lautan, menenggelamkannya di dalam. Satu hal yang bisa dia andalkan adalah seberapa kuat tubuhnya. Meskipun salah satu dari lorong surgawinya pecah, masih ada 9 lagi. Selain itu, tubuhnya mulai menjadi berkilau dan tembus cahaya, semakin mendekati keabadian. Dia sudah membuka 10 lorong surgawi, jadi bahkan jika dia menghancurkan salah satu lorong surgawi di alam kultivasi ini, dia masih bisa menahannya dan mempertahankan hidupnya. Namun, yang melukai tidak dapat dihindari, apalagi sangat parah. Garis demi garis luka yang menakutkan muncul, dan pada akhirnya, dagingnya yang berkilau pecah. Bahkan tubuh sekuatnya berakhir seperti ini, jadi orang bisa melihat betapa menakutkannya itu. Anak, kepala desa melolong, hampir batuk seteguk darah. Namun, dia tidak berani berteriak terlalu keras karena takut mengganggunya. Si Linghu, si Fei Jiao,
dan yang lainnya mengepalkan tangan. King Feng, Da Zuang, Snot Baby dan yang lainnya berjalan juga. Mereka semua sangat gugup, dan bahkan Ziyun, bola berambut dan yang lainnya merasa sangat prihatin. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, karena mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka bantu. Untuk membuka kembali bagian surgawi, sekali lagi kekuatan kehidupan berkembang. Ketika mata si kecil terbuka dan tertutup, cahaya ilahi akan meletus dan keluar. Dia telah mencapai bagian surgawi ke-10 yang sempurna, dan secara alami memiliki cukup pengalaman dan pemahaman tentang alam ini. Dia harus mereformasi sekali lagi. Secara khusus, dia memikirkan kembali ketika dia mendirikan perikop surgawi ke-10. Dia diam-diam menstabilkan nafasnya dan menggunakan kekuatan ilahi untuk memurnikan cairan Dewa Willow. Tubuhnya dengan cepat sembuh dan dia mulai membuatnya. Melelahkan segalanya, memadamkan semuanya menjadi ketiadaan sebelum menciptakan lorong surgawi sekali lagi. Dia berbicara dengan lembut. Dia mengingat kembali pengalamannya di dalam alam Void God di mana dia harus berkembang lebih jauh. Untuk membentuk lorong surgawi yang paling kuat, dia secara alami tidak dapat mengikuti norma dan harus melangkah lebih jauh, berjalan di jalan yang berbeda. Hong, setelah memulihkan tubuhnya yang terluka, dia dengan sungguh-sungguh mendorong ke depan. Namun, setelah menghabiskan semua kekuatan ilahi di tubuhnya untuk membangun kembali bagian surgawi, sebuah kelainan terjadi. Segera setelah lorong surgawi akan terbentuk, tiba-tiba meledak. Kali ini, luka si kecil sangat parah. Tubuhnya compang-camping, hampir pecah. Itu adalah tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung, dan ada banyak bagian di mana bahkan tulangnya terungkap. Tidak baik. Setelah menghancurkan bagian surgawi seseorang, sulit untuk dibangun kembali. Ini adalah jenis penghambatan, pemenjaraan oleh hukum dunia ini. Setelah dihancurkan, bagaimana mungkin semudah itu untuk dibuat ulang? Di kejauhan, Second Baldi seperti merasakan ketakutan yang besar di dalam. Namun si kecil tidak putus asa. Jika dia bahkan tidak bisa merekonstruksi satu pun bagian surgawi, bagaimana dia akan menyelesaikan apa yang ada dalam pikirannya? Dia akan membuka kembali 10 bagian surgawi untuk menjadi lebih kuat. Setelah berjalan sampai batas jalan ini, dia merasa tidak puas, dan malah ingin melampauinya. Dia ingin maju lebih jauh dan menembus batas ini, melangkah ke jalan yang bisa dia sebut miliknya. Lagi, tubuhnya berlumuran darah, dan tubuhnya terbelah. Si kecil mengerutkan kening, tetapi bahkan tidak bersuara saat dia mulai mencoba lagi. Dia akan mengembangkan bagian surgawi dan membangunnya kembali. Pikiran dan jiwanya ditantang. Tubuhnya bersinar, dan simbol yang muncul seperti kupu-kupu emas saat mereka menari dengan ringan di sekitar tubuhnya. Dengan suara hong, cahaya ilahi yang berkobar melonjak, menembus ke arah lorong surgawi yang berubah menjadi ketiadaan. Kali ini, dia menggunakan semua yang dia miliki untuk membangunnya sesegera mungkin. Dia mengulangi prosesnya, dan dengan dukungan dari 9 bagian surgawi lainnya, warna-warni ilahi yang tak berujung mengalir untuk menstabilkannya. Sayangnya, dia gagal sekali lagi. Si kecil berteriak dengan keras saat tubuhnya hampir pecah dan darah keluar dari mulutnya. Ini benar-benar sulit untuk dicapai. Untuk merekonstruksi lorong surgawi setelah menghancurkannya lebih sulit daripada mengukur langit. Sama seperti ini, dia terus-menerus mencobanya tanpa henti, menerima luka serius beberapa kali. Akhirnya, segalanya berubah menjadi lebih baik, karena samar-samar dia bisa melihat pecahan-pecahan itu. Ketika lorong surgawi itu retak, mengungkapkan fragmen yang berkedip-kedip dengan simbol. Ini adalah hamparan kabur dari misteri mendalam Dao yang agung. Itu sulit untuk dipahami sepenuhnya, tetapi meskipun seperti itu, masih banyak yang bisa diperoleh bahkan hanya dari pandangan sekilas. Ini adalah hukum alam dunia,
bagian dari Dao tak terbantahkan yang setua dunia ini. Lukanya cukup parah, tapi dia masih terus membangun kembali lorong surgawi. Selama periode waktu ini, dia terus mempelajari potongan-potongan yang hancur ini. Tubuhnya sudah hancur ke titik di mana itu hampir tak bisa dikenali, namun energi intinya sepertinya meningkat, menjadi semakin bersemangat. Hong, kali ini, dia akhirnya bisa membangunnya. Lorong surgawi tidak dihancurkan, dan simbol-simbol misterius yang dia lihat mulai bergema, terjalin ke dalam jiwanya. Itu membuat lorong surgawi ini mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah memiliki kehidupan sekali lagi. Bagian surgawi ini sangat besar, seperti bagian surgawi yang ke-10. Itu melonjak dengan warna-warna keberuntungan yang menenggelamkan area ini, dan fluktuasi ilahi yang menakutkan. Dia menemukan titik terobosan, dan hampir melampaui ranah kultivasinya saat ini, maju lebih jauh. Persis seperti ini, si kecil berusaha keras untuk menguji dengan segala cara yang dia bisa, menahan siksaan karena tubuhnya terkoyak. Akhirnya, setelah 1 hari dan 1 malam, ke-10 lorong surgawi sepenuhnya dibangun kembali. Semuanya sekarang sangat besar, memiliki fluktuasi yang benar-benar mengejutkan. Sepertinya ada semacam perubahan baru. Dia tercengang saat berbicara pada dirinya sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.